Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Ilo Official. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan lagi K3 atau kisah kiriman kalian. Dan kali ini pengirimnya adalah salah satu subscriber kami, yaitu Mas Budi. Kisahnya keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Seminggu 3 kali teman-teman, setiap jam 5 sore. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti teman-teman udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siap-siap merinding. Penumpang gaib di malam Jumat. Kisah kiriman kali ini mungkin adalah kisah klise ya, yang mungkin semua orang kemungkinan besar bisa atau akan mengalaminya, terutama bagi orang-orang yang bekerja di malam hari. Oke, jadi kisah ini terjadi sebelum virus atau pandemi mampir ke Indonesia ya, sekitaran tahun 2018 gitulah ya. Dan di tahun-tahun itu hampir semua orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu akan menggantungkan hidupnya di dunia transportasi online ya, mengingat pada saat itu hasilnya sangat-sangat lumayan. Apalagi untuk mereka yang memiliki mobil pribadi, dalam satu hari bisa mendapatkan uang 1 juta lebih. Gila banget ya saat itu ya. Dan memang serius ya, saat itu memang itu kalau motor itu mungkin 500 paling kecil, dan mobil bisa di atas 1 juta di tahun-tahun itu. Anyway, pengirim cerita yaitu Budi. Saat itu umurnya Budi baru 25 tahun lah ya. Dan dia ini adalah salah satu pengemudi taksi online yang ada di salah satu aplikasi hijau. Tahu kan teman-teman, aplikasi hijau ada banyak sih, beberapa lah ya aplikasi hijau ya. Memang Budi ini baru lulus kuliah dan saat itu dia belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap di kantoran. Jadilah Budi ini bekerja sebagai pengemudi taksi online. Singkat cerita, Budi ini mulai ngerasain tuh kalau dia mengambil orderan di siang hari itu kurang pemasukannya. Jadilah dia akhirnya mencoba untuk mengambil orderan malam. Dan beneran saat itu ya, ketika dia mulai mengambil orderan malam alias ngalong ya, kalau sebutannya dalam bahasa dunia transportasi online tuh ngalong. Dan ketika pulang saat itu dia bisa membawa uang sekitar 400 sampai dengan 800 ribuan. Ditambah kalau malam Jumat dan malam Minggu orderannya bisa jalan terus dan berkali-kali lipat ya. Nah, Budi ini ngalong itu dimulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 5 subuh. Bahkan ya bisa lebih kadang-kadang ya. Seiring berjalannya waktu, Budi ini kenal deh sama tongkrongan anak-anak karaoke yang memang kebetulan sering dapat driver Budi pas ketika balik. Lalu Budi ini akhirnya diberikan sebuah tawaran yang menarik. Jadi setiap malam Jumat dan malam Minggu dia itu harus mengantarkan ciwi-ciwi malam gitu ya. Intinya muter-muter lah ya, dari karaoke ke hotel, dari hotel ke karaoke. Nah, intinya mereka kerjasama, tetap jadi supir juga, tapi dengan bayaran yang berbeda yang pastinya lebih gede. Waduh. Nah, singkat cerita malam itu adalah Ladies Night alias malam Jumat. Mungkin di kota-kota lain malam Jumat juga bisa disebut dengan hal yang sama ya, tapi nggak tahu pasti. Anyway, seperti yang dibilang, malam Jumat saat itu Budi mengantar penumpang ke sana ke sini, tapi di jam 2 malam penumpang yang biasanya menjadi langganannya ini bilang untuk malam itu bisa istirahat dulu atau skip dulu dengan alasan tertentu, private lah ya, pribadi dia. Nah, si Budi bingung nih. Dia mau balik jam 2 tapi sayang. Jadi kalau malam Jumat langsung balik cepet gitu tuh sayang banget tuh. Jadilah diterusin tuh, dihidupkan aplikasi hijaunya itu. Dan gak pakai nunggu lama, langsung cring, ada orderan masuk. Budi yang senang karena dapat orderan disadar tuh, ternyata orderan itu menuju ke arah bandara. Orang waras mana coba pergi ke bandara jam 2 malam, nggak ada pesawat yang berangkat dong. Tapi ya udahlah, namanya rezeki nggak boleh ditolak ya kan. Singkat cerita, akhirnya orderan itu dengan ongkos 80.000 Budi sikat. Diantarkanlah orang itu. Mereka bertiga, sepertinya ya itu adalah keluarga yang datang dari luar kota gitulah ya. Dan biar nggak telat check-in, jadi ya mereka jaga-jaga, mereka berangkat lebih awal. Sesampainya di bandara saat itu sekitar jam 3 kurang 10 menitan gitu.
karena merasa rumah juga searah dengan jalan pulang, dan kalau harus balik lagi ke tempat biasa mangkal itu jauh, ya udah. Akhirnya di sini Budi memutuskan untuk balik aja. Mungkin malam itu memang belum diizinkan buat dapat rezeki lebih, begitulah yang ada di pikiran si Budi. Dalam perjalanan pulang, gak jauh dari bandara, ternyata Budi ini lupa tuh matiin aplikasi online-nya. Dan rupanya lah saat itu, cring, ada orderan lagi masuk. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Jadi sambil nyelam sambil minum air. Waduh, nyelam minum air gelagapan dong. Jadi orderannya mengarang gak jauh dari rumah si Budi. Sekalian jalan balik, diambillah orderan itu kan. Dan ternyata penumpangnya adalah cewek. Jadi cewek itu dijemput di depan hotel yang posisinya itu nggak terlalu jauh dari bandara. Si Budi udah paham aja lah kan ya. Oh mungkin selesai kerja lah ya, paham. Jadi nggak perlu dijelasin juga. Nah ketika sampai di depan hotel, ternyata cewek itu adalah cewek cantik. Pakaiannya nggak terlalu terbuka sih, warnanya merah. Dia pakai kemeja kotak-kotak, celana jeans hitam panjang, ada sobek-sobekannya gitu di paha lah ya. Ternyata Budi nggak expect tuh kalau bakalan dapat penumpang dengan pakaian yang terbilang biasa-biasa aja, dijemput di depan hotel gitu kan. Yang ada di pikiran Budi, dia bakalan jemput cewek di depan hotel malam-malam, jelas pakaiannya kebuka begitu ya. Dan dia pasti udah seneng. Nah ternyata zong. Emang niat jelek nggak bakalan terkabul dah ya. Anyway, ya sudahlah, diantarkanlah si cewek itu, jalan itu mereka. Dan penumpang ini selama perjalanan diam aja, nggak ngomong-ngomong. Jelas nggak aneh kan ya? Yang nggak aneh juga. Tapi yang bikin aneh pikiran Budi, ini cewek nggak mainin handphone. Dia jadi kayak apa ya, diem ngelamun dan kayak ngelihat ke jendela aja, diem ngelamun gitu ya. Nah kayak lagi galau gitu. Sesekali Budi melirik tuh ke arah spion tengah gitu untuk memastikan cewek itu sedang apa, kok diem aja. Budi juga saat itu males tuh memulai obrolan. Akhirnya di sini Budi berinisiatif untuk mencairkan suasana biar nggak terlalu tegang atau terlalu canggung gitu. Akhirnya dinyalakanlah cetek. Dinyalakan sebuah lagu, ya lagu-lagu santai ala anak-anak senja gitu. Intinya bukan lagu yang berisik. Nah ketika suara musik itu sudah mulai menyala, tiba-tiba si Budi ini ditegur sama cewek itu. Budi kaget karena suara ceweknya tuh kayak nadanya tinggi lumayan kencang. Mas, matiin, berisik, kata cewek itu. Begitu nadanya, ketus parah. Budi sebenarnya kesel di sini, tapi ngerasa apa ya? Ya intinya mah nggak perlu ketus aja, kalau mau negor aja biasa. Kalau ditegur pakai nada tinggi kan jadinya apa ya? Kayak kerja nggak ikhlas gitu. Gitu pikiran Budi. Budi akhirnya langsung mematikan musiknya tanpa protes dan mobil tetap jalan terus. Nggak lupa juga saat itu Budi minta maaf sama si cewek itu. Nah masalahnya Budi itu nanya begini langsung saat itu tuh. Mbak, dari mana emangnya mbak ya? Kok kayaknya mbaknya lesu gitu deh. Loh, kan kita tadi dari hotel. Jawab si cewek tambah ketus. Wah, ya bener emang sih jawaban ceweknya. Kan memang tadi dijemputnya dari hotel. Ya basa-basinya Budi ini terlalu busuk. Budi yang mendengar jawaban itu akhirnya tambah kesel dong dia. Udah deh, akhirnya dia memilih untuk diem aja. Dia nggak mau jawab apa-apa. Dia nambah kecepatan mobilnya biar cepet sampai. Yang penting hati-hati. Toh jalanan malam itu sepi juga, jadi aman. Gitu pikiran Budi. Tapi ketika gas sudah diinjak lebih dalam, si cewek ini tiba-tiba ngomong tuh, Mas, aku pindah ke depan boleh nggak? Tanya si cewek. Nadanya tetap ketus tuh. Budi sebagai driver yang baik hati dan tidak sombong itu jelas dong memperbolehkan. Meskipun dalam hatinya Budi, dia ngedumel parah tuh. Tapi tetap aja ya, konsumen adalah raja, itu semboyannya. Akhirnya menepilah tuh si Budi dan si cewek itu akhirnya keluar dari mobil dan pindah ke kursi depan. Tapi di sini ada kejadian aneh yang dialami si Budi. Ketika cewek ini keluar dari pintu belakang lalu menuju ke pintu depan, samar-samar si Budi ini melihat ada sosok perempuan di belakang mobil dia. Sosok itu kelihatan jelas banget. Jadi perempuan itu apa ya? Pakai pakaian putih. Langsung kaget tuh Budi tuh. Nah, pas penumpangnya sudah masuk ke kursi depan, sudah duduk di situ, dia nengok lagi, ternyata sosok yang di belakang sudah menghilang. Si cewek yang ketus ini diem aja tuh pas tahu si Budi kaget. Tapi ya apa ya, kayak cuma ngeliatin gitu doang lah ya. Mukanya sumpah nggak enak banget buat dipandang meskipun cakep. Lah Budi yang ngeliat wajah cewek ketus itu jadinya teralihkan dengan penampakan sosok perempuan berbaju putih tadi itu dong. Pikirannya akhirnya lebih ke si cewek ketus sebelahnya itu. Bakalan secanggung apa gitu mengemudi dengan di sampingnya ada cewek yang ketus dan jutek mampus, manalah jalan masih jauh. Akhirnya jalan lagi tuh Budi tuh. Selama perjalanan beneran, suasana menjadi sangat aneh. Dua-duanya diam. Budi mau nanya juga bingung, mau nanya apaan. Ya kali dia nanya, Mbak,
tadi di hotel bisa ngapain Mbak? Nggak bisa. Bisa dapat bintang 1 dia nantinya. Nah, tapi tiba-tiba tanpa disadari oleh si Budi, ketika dia sudah berjalan jauh, Budi ini nggak sadar sama sekali. Ternyata rute yang dituju itu berubah, teman-teman. Jadi penjelasan simpelnya, yang tadinya rute itu lewat jalan A, tiba-tiba berubah menjadi lewat jalan B. Ya, jadi semoga paham ya. Nah, si Budi nanya nih akhirnya sama si penumpang cewek itu, kok rutenya berubah sih Mbak? Memang destinasi akhirnya kalau boleh tahu di mana Mbak? Apa diubah atau gimana? Nah, cewek ini tuh cuma ngangguk doang. Tambah sebel dong si Budi. Ya sih, argonya jadi naik, tapi harusnya ngomong dulu, confirm dulu. Tambah bad mood lah si Budi. Dia langsung gas tuh mobil, nggak peduli mau dikasih bintang berapa. Nah, di tengah perjalanan, sudah mau hampir sampai, ya kurang lebih sekitar 10 menit lagi lah ya, udah mau sampai gitu. Ternyata rute itu berubah lagi teman-teman. Dan kali itu berubahnya balik lagi dan destinasi akhirnya memang beneran berubah. Saat itu destinasinya menuju ke sebuah perumahan. Itu tulisannya intinya perumahan lah ya. Nah si Budi ini baru notice deh. Sedari tadi cewek ini kan nggak megang atau nggak mainin handphone. Lah jadi kapan dong dia ngegantinya? Perasaannya yang tadinya kesel sekarang jadi mulai berubah ngeri. Nah pikiran Budi, nih beneran orang bukan ya? Dia perhatiin tuh cewek di sebelahnya, ya bentuknya solid gitu, kakinya juga napak, jadi beneran manusia. Budi mulai zoom out tuh mapnya ya. Di situ dia memastikan di tempat mana sih tujuannya itu, dan Budi tahu betul kalau perumahan itu berdampingan dengan kuburan. Tambah kaget lagi di sini Budi deh. Tapi setelah diingat-ingat, nah Budi agak tenang tuh. Pasalnya, meskipun perumahan itu berada di dekat kuburan, tapi jalan dan perumahan itu ramai sama anak-anak muda yang pada nongkrong. Jadi banyak tempat nongkrong dan anak-anak muda lah, ada yang main kartu, ya ada yang main remi. Karena memang dekat dengan kampus favorit juga. Jadi Budi saat itu nggak terlalu ngeri deh akhirnya. Dia jalan terus tuh, ngikutin rute. Nah di situ nggak tahu kenapa ya, suasana di dalam mobil itu menjadi lebih gerah. Meskipun AC saat itu menyala, tapi kayak ada yang beda saat itu. Budi mencoba berpikir positif, tidak mau berpikir yang aneh-aneh, dia terus jalan. Nah, di sepanjang perjalanan, semakin Budi dekat, dia makin ngerasa ada hal yang nggak beres. Dia mendadak jadi kayak apa ya, kayak overthinking gitu. Mulai dari si cewek ketus ini nyebelin, yang kerjaannya cuma diem aja, rute yang mendadak berubah-ubah, tapi si cewek ini nggak megang HP. Plus, Budi mulai teringat lagi dengan sosok perempuan berbaju putih yang tadi ada di belakang mobil. Dan hawa mobil saat ini benar-benar berubah menjadi gerah. Kalau dipikir dengan nalar singkat, itu semua nggak bakal masuk akal. Budi mulai negative thinking. Nah, karena merasa gerah, si Budi ini berinisiatif tuh untuk ngebuka kaca mobilnya. Siapa tahu udara bisa berganti dan menjadi sejuk. Mengingat juga posisi sudah mau subuh. Nah, tapi di sini ya, ketika Budi buka kaca di sebelah dia tuh, nah, ketika dia mau buka kaca sebelah ceweknya, mau nengok, maksudnya mau dibuka aja gitu ya, nggak ada hujan, nggak ada petir. Tiba-tiba itu cewek nangis. Jadi nangisnya kayak nangis sesengukan, nangis yang ketahan gitu, gimana, paham lah ya. Nah, Budi kaget nih, sekaligus bingung. Ini cewek kenapa sih? Tadi ketus, sekarang nangis. Nah, akhirnya di sini Budi memberanikan diri untuk bertanya. Mbak, kenapa Mbak? Kok nangis Mbak? Tanya Budi. Budi yang memang terbilang mudah teralihkan pikirannya, akhirnya mulai lupa lagi tuh sama kejadian-kejadian janggal tadi. Di sini cewek itu nggak ngejawab. Dia cuma geleng-geleng doang, pertanda bilang, aku rapopo gitu ya, gitulah kira-kira lah ya. Nah, lumrahnya cewek begitu kan, kalau ditanya kenapa, jawabannya nggak apa-apa, padahal ada apa-apa. Memang cewek serumit itu teman-teman. Anyway, Budi yang merasa nggak mau mengganggu proses nangis si cewek itu pun akhirnya membiarkan hal itu mengalir. Dan memang dia juga takut sih bakal diketusin lagi sebenarnya. Nah, si Budi saat itu akhirnya dengan insting seorang cowok ya, dia akhirnya nyodorin tisu tuh. Nah, diterimakan tisunya sama cewek itu. Si Budi tetap lempeng aja, dia nggak mau nanya lagi, dia fokus mengendarai, fokus menyetir, hingga akhirnya mereka pun hampir mendekati tempat tujuan si cewek. Nah, ketika sudah mau masuk ke jalan perumahan itu, sebelumnya Budi harus melewati rel kereta api dulu tuh. Si Budi ngelihat sesuatu
yang tidak akan pernah Budi lupakan seumur hidup. Budi melihat sosok perempuan dengan baju yang sama berdiri di tepian rel kereta, sama persis meski wajahnya nggak kelihatan, tapi pakaiannya jelas banget sama. Tandanya ada di celana jeans hitam yang ada sobek-sobeknya gitu. Di situ Budi mulai merinding lagi, negatif thinking lagi deh si Budi. Nah, Budi yang merasa ketakutan ternyata dinotis sama si cewek ketus itu. Tapi yang bikin Budi semakin takut dan merinding adalah bukan karena sosok yang dia lihat, tapi reaksi dari cewek ketus itu. Si cewek itu yang tadinya nahan tangis, malah tiba-tiba aja dia mendadak ketawa, tapi ketawa kayak pelan ketahan gitu ya. Terus dibilang gini, "Mas, rumah saya yang dekat rel tadi kelewatan," kata cewek itu. Budi di sini bingung nih, kan rutenya nggak di situ, kok malah bilang rumah dia yang ada di deket rel. Kan jadinya Budi tambah kesel. Dari tadi kayak rasanya dia apa yang ngerasa kayak dari tadi tuh dikerjain. Akhirnya Budi ngeberaniin diri untuk menjawab. "Loh, kok malah nggak bilang sih Mbak? Rutenya juga beda nggak di situ?" "Muter lagi deh," jawab Budi yang akhirnya ikut-ikutan ketus. Nah, si cewek ini cuma diem aja nggak mau jawab, tapi malah senyum. Kan kocak banget ya. Akhirnya putar baliklah tuh si Budi menuju ke arah rel itu lagi. Budi di situ lagi-lagi ketemu sama sosok perempuan yang berdiri di rel kereta dengan pakaian yang sama. Perempuan itu cuma berdiri di rel di sebelah kanan mobil karena terlalu fokus ngeliatin si sosok perempuan itu yang Budi jelas-jelas nggak tahu apakah itu sosok manusia atau hantu. Dan itu bikin Budi ketakutan. Dia merinding banget pas itu. Nah, karena sudah dekat dengan tujuan yang ditunjuk oleh si cewek ketus di sampingnya, Budi lupa nanya tuh sama si cewek ketus itu, rumahnya yang mana, rumahnya yang sebelah mana. Karena ketika sudah dekat dengan rel, pas Budi mau nanya rumahnya di mana, dia melihat dong ke kiri. Dek! Tiba-tiba si cewek ketus itu nggak ada, hilang, gone, minggat, sirna. Tapi nggak mungkin dong si cewek itu minggat kabur begitu aja. Pasti kalau dia keluar dari dalam mobil harusnya ketahuan dong. Pun kalau nggak ketahuan pastinya kelihatan di spion. Jaraknya kan juga nggak terlalu jauh gitu, damping-dampingan. Dan juga dari tempat muter balik tadi nggak jauh. Nah, si cewek ketus itu menghilang begitu saja, nggak kelihatan jejaknya. Kayak sulap zaman dulu ya, Deddy Corbuzier sama David Copperfield. Aneh banget. Budi langsung panik deh tuh ya, takut setengah mati, tapi dia masih mau mastiin cewek itu kemana. Akhirnya dia melihat lagi tuh ke arah rel kereta api yang ada di sebelah kanan tadi. Tiba-tiba sosok perempuan yang dilihatnya tadi itu sedang melambaikan tangan, kayak lagi dada-dada gini sama Budi, kayak ngucapin salam perpisahan. Nah, disinilah Budi akhirnya baru sadar tuh kalau selama setengah jam lebih dia itu duduk di samping hantu. Dia langsung cabut tancap gas, udah nggak pikirin lagi masalah duit, dia mah gas kenceng aja, ya udah kabur dari tempat itu, pokoknya pergi. Dia pun memutuskan untuk balik saja ke rumah. Lagian memang sudah pagi juga. Tapi di dalam perjalanan pikirannya udah kacau balau tuh. Dia takut setengah mati karena memang dia belum pernah merasakan atau belum pernah melihat hal seperti itu. Eksperimen horor aja dia nggak pernah ngerasain, wajar aja dong kalau dia begitu ketakutannya. Di perjalanan pulang sambil nahan takut, dia takut tuh kalau tuh cewek muncul lagi tuh di bangku belakang. Nah, dia akhirnya sering-sering tuh ngeliat spion kanan, kiri, tengah, tapi dia sadar ya bahaya lah ya kalau nyetir terlalu sering ngeliat ke kaca spion. Dia pun akhirnya berhenti di sebuah pom bensin dekat rumahnya untuk ngambil nafas sejenak daripada terjadi apa-apa, karena memang juga sudah mau masuk waktu subuh juga. Jalanan saat itu juga udah mulai rame tuh sama mobil-mobil sayur yang melintas. Takutnya kalau dia sering-sering lihat spion itu, dia bisa nggak fokus di jalan nanti. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dulu sambil mencoba memikirkan, mencoba mencerna apa yang barusan dia alami. Budi sadar betul apa yang dia alami tadi dan apa yang dia lihat tadi. Dia sadar itu bukan mimpi. Dia coba buat mikir rasional tuh, tapi yang nggak nemu rasionalnya di bagian mana. Semuanya nggak ada yang masuk di akal. Wajah cewek ketus itu udah mondar-mandir di kepalanya Budi. Akhirnya Budi pun memutuskan untuk balik ke rumah setelah azan subuh berkumandang.
Karena dia takut tuh di jalan si cewek tiba-tiba wow nongol lagi, takut juga di rumah si cewek nongol juga. Pokoknya dia bener-bener ketakutan. Singkat cerita, keesokan harinya Budi akhirnya menceritakan tuh pengalaman itu, kejadian itu ke temennya yang juga merupakan driver online. Nah temennya ini juga sama nih, sering ngalong bareng sama kayak Budi. Nah saat dia bercerita itu, Budi pun akhirnya mendapatkan informasi tambahan. Ternyata tepat di rel kereta yang disebut tadi memang pernah terjadi sebuah kecelakaan. Jadi menurut kabar yang dia dapat, pernah ada mahasiswa yang sedang menyeberangi rel kereta api tapi mendadak muncul kereta dan ditabrak, terlindas oleh kereta. Loh kok bisa? Jadi begini kronologinya. Siang itu mahasiswa ini nih, dia tuh baru balik dari kampusnya dan memang saat itu adalah jam-jamnya kereta lewat. Lalu saat itu si cewek itu sedang pakai headphone gitulah ya sambil dengerin musik. Pas dia lewat, dia ini nggak nyadar kalau emang ternyata ada kereta lewat dan langsung pang, disamberlah si cewek itu sama kereta api itu. Kalau dipikir-pikir secara logika, memang seperti nggak masuk akal. Sekenceng apa sih volume headphone atau volume musik si cewek itu? Kok ya bisa nggak denger kalau kereta mau lewat? Atau setidaknya ekor matanya tuh harusnya lihat dong kalau ada kereta yang mau lewat. Tapi di situ temennya Budi bilang lagi, menurut kesaksian para tukang ojek yang ada di pangkalan dan juga warga sekitaran yang melihat kejadian itu, si cewek itu padahal sempat diteriak-teriakin, woi 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 sama warga sambil dilambai-lambaikan tangan gitu biar dia cepet-cepet nyebrang. Tapi si cewek yang sampai saat ini gak pernah diketahui namanya itu tetap jalan lempeng aja, jalannya juga santai. Akhirnya sampai-sampai kejadian naas itu pun terjadi. Nah Budi yang mendengar cerita itu akhirnya cuma bisa diem aja. Dia juga nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat banyak. Dia juga nggak kenal sama si cewek itu. Tapi yang menjadi pertanyaan Budi adalah kenapa? Kalau dia itu memang hantu, kenapa pas ada di dalam mobilnya gitu kayak kelihatan bener-bener nyata? Nah akhirnya si Budi ini berinisiatif nih untuk balik lagi ke hotel tempat dia ketemu si cewek itu. Dia cuma nanya tuh sama satpam hotel, bisa nggak memperlihatkan CCTV pas malam itu? Ya mungkin dengan sedikit speak bohongnya ya. Nah ketika akhirnya satpam itu memperlihatkan CCTV, ternyata hal yang nggak diduga sama Budi. Di dalam rekaman CCTV itu tidak terlihat sama sekali sosok perempuan yang ada, cuma pintu mobil yang kebuka sendiri. Nah, melihat rekaman itu, si satpam ini akhirnya bilang ke Budi. Rupanya satpam ini notice, kenapa mobilnya berhenti dan buka pintu terus cabut gitu aja. Satpam itu bilang, itu hal yang aneh banget, tapi si satpam mau negur juga males. Tapi wes, dibiarin aja, gitulah pengakuan si satpam hotel itu. Dan akhirnya semenjak kejadian horor itu, si Budi ini udah nggak mau lagi pergi ngalong kalau memang bukan offline. Jadi dia ngalong itu cuma ketika malam Jumat dan di malam Minggu saja. Dan di setiap harinya dia ini narik ya pas pagi sampai sore aja lah ya, semalam-malamnya ya jam-jam 9 gitu. Karena memang dia sudah setrauma itu atas kejadian horor tersebut. Nah, mengenai rekaman CCTV, sebenarnya Budi sudah sempat minta ke satpamnya untuk ya, dia mungkin pikirannya wah bisa dijadiin konten nih, berhubung memang Budi ini sedikit agak narsis orangnya. Tapi ternyata hal itu nggak dikasih sama si satpam karena mengingat hotel itu cukup terkenal dan cukup ramai dikunjungi orang. Dan gak mau kejadian itu nantinya justru bisa merusak nama baik hotel itu ataupun mengurangi pelanggan orang yang masuk ke hotel itu. Meskipun Budi tuh bilang kalau dia bakalan ngesensor nama hotelnya, tapi tetap aja sama si satpam itu tidak diperbolehkan. Jadi begini kata satpamnya, tidak semua hal harus menjadi konsumsi umum mas. Udahlah, akhirnya di situ Budi juga menyerah untuk meminta rekaman CCTV itu. Dan setelah kejadian itu, Budi sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian horor ataupun kejadian-kejadian mistis lagi ataupun kejadian-kejadian aneh maupun janggal. Tapi sejak saat itu aneh bin ajaib, orderan ojek online-nya semakin ramai. Ya mungkin itu semua sudah menjadi rezeki di balik musibah yang sudah menimpa Mas Budi. Sehat-sehat ya Mas Budi, keren. Selesai. Luar biasa kisah dari Mas Budi. Keren banget kisahnya. Kalau di awal dibilang katanya klise, menurut saya enggak. Menurut saya enggak klise. Ini serem banget. Serem banget teman-teman. Walaupun penampakan horor setannya itu tidak terlihat atau penampakan yang giginya runcing, matanya merah, enggak ada. Tapi di sini bayangin,
selama setengah jam di dalam mobil bareng sama setan. Kan nggak kebayang tuh kayak apa. Tapi di sini Budi yang ngerasainnya, dia sebelahan sama orang. Pasti ini dong, kalau ada manusia di samping kita, apalagi dalam satu mobil, entah itu dengus nafasnya atau hawa hangat dari tubuhnya kan pasti terasa tuh. Nah di situ Budi ngerasa itu bener-bener manusia, tapi ya mungkin penyamarannya keren juga sih itu dia ya. Oke teman-teman, tadi saya juga sempat ini tuh notice rel kereta api. Terus ada perumahan, ada kuburan. Nah itu langsung di bayangan saya nih, wah ini Tanah Kusir nih. Karena Tanah Kusir mirip tuh. Kalau teman-teman yang deket situ, kebetulan saya deket-deket situ, jalan sering lewat situ. Jadi, wah bayangan saya langsung, wah kayaknya di tempat itu jadi ngeri juga saya nih. Tapi perbedaannya, dia ada deket-deket situ ada kampus, karena yang meninggal itu adalah mahasiswi habis pulang dari kampusnya. Sedangkan di situ nggak ada ya, adanya sekolah dan perumahan. Dan memang berdampingan sama kuburan Tanah Kusir. Kuburan yang sangat terkenal itu ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren, pakai banget Mas Budi, kisahnya sangat menginspirasi. Semoga ada hikmah baik yang bisa diambil oleh teman-teman semua dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada hikmah baik dalam kisah barusan, ya dianggap sebagai hiburan saja. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, punya saran, punya kritik atau pujian, silakan boleh bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Sekali lagi Mas Budi terima kasih banyak, ditunggu lagi kisah-kisahnya kalau ada ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bisa diklik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, SKS jam 5 sore. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri seperti Mas Budi ya, kisah nyata yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk voice note atau rekaman suara. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo Official. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.